Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik, sangat penting, dan ini juga akan sangat membantu kamunya, yaitu 5 tips menjadi wanita idaman. Wanita idaman artinya kamu kategori yang terbaik, idaman, dambaan, dan dipuja. Bukan artinya kamu itu jadi sempurna, bukan. Tapi kamu punya beberapa sifat yang menjadikan kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Orang senang sama kamu dan orang tertarik dengan pembawaanmu, sikapmu, dan lain. Jadi saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman cewek untuk menjadi pribadi yang terbaik dan menjadi wanita idaman. Berikut tips menjadi wanita idaman. Yang pertama, cerdas ataupun bijaksana. Orang cerdas dengan belajar, punya kemauan, dengan pendidikan, jadinya cerdas. Untuk itu kalau mau cerdas, belajar. Jangan malas, gali pengetahuan, maka akan punya pengetahuan yang luas. Tapi untuk bijaksana ataupun berhikmat tidak bisa didapat dari pendidikan ataupun dari seringnya belajar. Bijak ataupun berhikmat itu datangnya dari Tuhan. Ya. Kalau hidup bergaul dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan hikmat dalam kehidupan. Bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang tepat atau tidak, mana yang terbaik atau tidak, keputusan yang tepat atau tidak. Akan menjadi sangat bijak dan berhikmat. Untuk itu, untuk memiliki kebijaksanaan dan hikmat ini, jadilah perempuan yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka percayalah, selain engkau cerdas, engkau akan bijak dan penuh dengan hikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, tips menjadi wanita idaman, penuh dengan syukur. Pada dasarnya, jangankan saya ataupun pria yang lainnya, Anda pun teman-teman cewek, sesama cewek pun, kalau lihat cewek yang bersungut-sungut, ngomel, atau lihat orang lain, pasti kamunya gak suka. Dan begitu juga dengan cowok. Paling males lihat wanita yang bersungut-sungut, paling jengkelin. Bukan Tuhan tidak memberkati, Tuhan berkati, tapi tetap bersungut-sungut. Bukan Tuhan tolong, tetap Tuhan tolong, tapi tetap bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut tidak bisa melihat tangan Tuhan, padahal tangan Tuhan bekerja untuk dia. Itulah bahayanya bersungut-sungut. Tapi orang yang bersyukur akan melihat tangan Tuhan. Artinya melihat pekerjaan Tuhan, melihat kemurahan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat berkat Tuhan itu tercurah atas dia. Untuk itu teman-teman cewek, berhenti bersungut-sungut dan mulailah bersyukur. Dan saya percaya di balik ucapan syukur itu ada kekuatan. Di balik ucapan syukur ada berkat, ada mujizat Tuhan. Bahkan ketika seorang wanita penuh dengan syukur, kecantikan yang sesungguhnya akan terpancar dari dalam keluar. Itu yang disebut dengan inner beauty, kecantikan yang dari dalam. Untuk itu
Perbanyak ucapan syukur, kurangi bersungut-sungut, bahkan tinggalkan sungut-sungut. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tips menjadi wanita idaman adalah dewasa. Dewasa itu bukan masalah umur. Banyak orang berumur tapi tingkah dan sikapnya kekanak-kanakan. Bicara tentang dewasa itu sebuah pilihan. Kita yang memilih, kita yang memutuskan apakah kita menjadi dewasa atau kita terus kekanak-kanakan. Ciri orang dewasa bertanggung jawab, berkomitmen, setia. Ciri orang dewasa apalagi punya respon yang benar terhadap masalah, punya cara pandang yang benar terhadap masalah, tidak gampang menyalahkan orang lain keadaan, tidak gampang. Sedangkan yang kekanak-kanakan gampang bersungut-sungut, gampang ngomel, gampang menyalahkan orang lain, ngambekan, sedikit ada masalah ngambek, hilang, susah dihubungin, susah diketemuin. Ini kekanak-kanakan. Tidak bertanggung jawab, tidak berkomitmen, tidak setia, ini kekanak-kanakan. Jadi menjadi idaman adalah dewasa. Karena seorang pria pun menginginkan pasangan, merindukan pasangan yang dewasa, supaya bisa bertukar pikiran, supaya bisa memberikan solusi ataupun masukan, supaya bisa jadi partner dalam kehidupan. So, belajar menjadi pribadi yang dewasa. Stop bersikap kekanak-kanakan. Dan percayalah, engkau akan menjadi wanita yang diidamkan. Menjadi wanita yang sangat menarik. Itu yang ketiga, dewasa. Nah, sedangkan yang keempat, tips menjadi wanita idaman adalah penyabar. Ini mudah mengucapkan, tapi susah untuk melakukan. Kalau tidak dari hati yang sungguh-sungguh, kalau tidak ini menjadi kebiasaan atau karakter, ini susah. Bagi saya, orang yang sabar adalah orang yang rendah hati. Orang sombong gak bisa sabar. Merasa hebat, punya kemampuan, kalau bisa langsung, gak ada kesabaran. Merasa punya uang, punya relasi segala macam, gak sabaran. Tetapi orang yang sabar adalah orang yang rendah hati. Sekalipun dia punya kemampuan, tapi dia tidak terburu-buru, dia sabar. Untuk itu jadilah wanita penyabar. Tantangan ada, masalah ada, tetap sabar. Terus kemudian diejek orang, digosipin, difitnah, tetap sabar. Sekalipun kamu punya kemampuan untuk membalas, tetap sabar. Dan di situ letaknya hikmat orang yang bersabar. Orang yang bersabar dapat berpikir dengan baik. Orang bersabar dapat mengambil keputusan dengan baik, sehingga tidak salah dalam kehidupan. So, jadilah penyabar. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, tips menjadi wanita idaman. Yang terakhir adalah jadilah wanita penolong. Wanita didesain Tuhan pada awalnya, pada mulanya, itu untuk jadi penolong. Firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu, artinya Adam, seorang diri saja, aku akan jadikan penolong. Maksudnya Hawa ataupun perempuan. Jadi memang Hawa atau perempuan dijadikan Tuhan untuk jadi penolong. Ingat, penolong bukan penodong. Penolong bukan perongrong. Penolong artinya lebih kuat dari yang ditolong. Penolong artinya punya kemampuan, jawaban doa yang diharapkan, yang diinginkan. Dan berfungsilah sebagai penolong, sehingga kemanapun engkau pergi, engkau menjadi jawaban. Engkau menjadi
penolong, meringankan beban orang, bahkan menjadi solusi bagi banyak orang. So, jadilah penolong. Dan saya berharap 5 tips ini menjadikanmu, membantumu menjadi wanita yang bijaksana, wanita yang jadi berkat, dan menjadi wanita yang diidamkan. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.